Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Raudhatul Falah rahimakumullah. Marilah momentum yang mulia ini kita gunakan meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, kurang lebih 10 menit ke depan kami akan menyampaikan khutbah Jumat berjudul Pesantren dan Santri di Zaman Nabi. Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang yang dia terkenal di media sosial yang latar belakangnya tidak kita temukan ada keilmuan agama. Dia mengatakan bahwasanya pesantren dan santri itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya orang tersebut berpendapat demikian tidak berlandaskan referensi ilmiah sama sekali. Padahal ma'asyiral muslimin, apabila kita ingin buka kitab Sahih Muslim, ada hadis yang diceritakan sendiri oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia mengatakan bahwa ibu Anas bin Malik datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadza Unais ibni, ataituka bihi yakhdumuk, fad'ullaha lahu." Ummu Sulaim yang merupakan ibu Anas bin Malik membawa Anas bin Malik, sahabat Nabi yang saat itu usianya 10 tahun, datang ke Rasulullah. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai Rasul, ini anakku Anas bin Malik. Saya bawa kepada jenengan Rasul untuk melayani jenengan setiap harinya. Doakan dia." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma aktsir malahu wa waladahu." Rasul berdoa, "Ya Allah, perbanyak harta dan anak Anas bin Malik." Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diijabah oleh Allah. Ketika para sahabat yang lain panennya setahun sekali, khusus kebunnya Anas bin Malik panen setahun 2 kali. Anas bin Malik ketika meninggal dunia di tahun 90 sekian Hijriah, dia melihat anak cucunya berjumlah 120 sekian. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabah. Dan Anas bin Malik ini, ma'asyiral muslimin, ketika Rasulullah wafat, usia dia 20 tahun dan dia menjadi sahabat yang menjadi sumber rujukan keilmuan para sahabat yang lainnya. Dia menjadi ulama hebat karena setiap hari Anas bin Malik berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan Rasulullah butuh ini. Anas bin Malik melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik tercatat sebagai sahabat ranking 3 yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jumlah 2286 hadis. Anas
Anas bin Malik merupakan santri dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah, merekam dan mengingat hadis, ucapan, perilaku, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi sahabat yang sangat terkenal, dia dinobatkan oleh para ulama sahabat paling banyak meriwayatkan dan menghafalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Total yang dia hafal 5.374 hadis. Dialah yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Berasal dari kabilah Ad-Daus dari negeri Yaman. Dia datang ke Madinah tahun 7 Hijriah, sehingga dia hanya 3 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah datang ke Madinah, tidak mempunyai keluarga. Dia termasuk Ahlus Suffah, yaitu para sahabat yang datang dari luar Madinah, tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai tempat tinggal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sediakan mereka tempat tinggal di serambi masjid, yang kemudian mereka yang tinggal di serambi Masjid Nabawi disebut Ahlus Suffah. 5 waktu mereka berjamaah sholat bersama Rasulullah. Setiap Rasulullah mengadakan majelis taklim di masjid, mereka selalu datang. Bahkan makan mereka itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ini kehidupan santri? Kiai setiap hari sholat berjamaah dengan para santrinya, ngaji bersama para santrinya. Bahkan kiai juga memikirkan bagaimana makan sehari-hari santrinya. Itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat Ahlus Suffah sering lapar. Dalam kitab Manahijul Muhaddisin, karangan guru besar ilmu hadis Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Syekh Ali Abdul Basit Mazid, Abu Hurairah mengatakan, "Sahibtu Rasulullah ala batni." Saya selalu membersamai Rasulullah meskipun perutku dalam keadaan lapar. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Hurairah menyatakan, aku pernah gulung-gulung antara mimbar Rasulullah dan rumah Siti Aisyah. Bahkan aku hampir pingsan. Orang-orang mengira aku gila, padahal saat itu aku sedang menahan rasa lapar. Abu Hurairah yang notabene bisa dikatakan santri baru, hanya 3 tahun bersama Rasulullah, namun karena rajinnya dia, sabarnya dia menahan rasa lapar, sehingga banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia hafalkan, sehingga dia mencatatkan rekor sebagai sahabat yang meskipun hanya 3 tahun bersama Rasulullah, namun hafalan hadisnya mengalahkan sahabat-sahabat yang lebih dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, orang Yaman itu, berhasil menghafal 5.374 hadis, yang itu tidak hanya hadis-hadis pendek, tapi juga hadis-hadis panjang. Inilah berkah dari kesabaran Abu Hurairah, nyantri, tinggal bersama Rasulullah, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masyaallah muslimin, tradisi santri dan pesantren itu bukan hal yang baru dan tidak hanya ada di Indonesia, namun sudah dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun pesantrennya saat itu adalah Masjid Nabawi, yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kiai-kiai kita, guru-guru kita di Indonesia ini
mempunyai santri, mempunyai pesantren adalah meneruskan tradisi keilmuan yang sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dukung penuh pesantren dan santri-santri yang belajar Islam, karena merekalah yang mewakili kita semua. Andaikan mereka tidak belajar Islam dengan dalam, maka kita yang tidak belajar Islam dengan dalam akan mendapatkan dosa besar juga, karena mencari ilmu agama secara mendalam adalah hukumnya fardu kifayah, dan para santri itu dan kiai sudah mewakili kita semua. Aqulu qauli hadza, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.